Hai, kembali lagi bersama saya Hairunisa Hutagaol. Kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara yaitu ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi merupakan ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Ideologi merupakan mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Ideologi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada mengesahkan, memistikan, dan menenteramkan. Fungsi khusus ideologi yaitu melengkapi instruktur kognitif manusia sebagai panduan, sebagai lenda, atau melalui mana seorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya, sebagai jendela, melalui mana orang lain dapat melihat diri kita. Macam-macam ideologi. Ideologi yang pertama ada ideologi fasisme. Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara teritorial oleh kediktatoratan suatu partai yang berwatak atau bercorak nasional, rasialis, militeristik, imperialis. Unsur-unsur ajaran fasisme yaitu tidak mempercayai pikiran, menyanggah persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan, pemerintahan dilakukan oleh golongan elit, totalitarianisme dan rasialisme dan imperialisme, posisi terhadap hukum dan ketertiban internasional. Ideologi yang kedua ada ideologi komunis. Ini sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme, Leninisme. Prinsip laksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok ideologi komunis ini yaitu sistem totaliter, pemerintahan kediktatoratan satu partai, ekonomi negara, sistem sentralisme, demokratis. Yang ketiga ada ideologi liberal. Liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat, politik, atau agama. Pokok-pokok ideologi ini yaitu percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia, percaya memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, memerintahkan dilakukan dengan bertujuan yang diperintah, pemerintahan berlandaskan hukum, negara adalah alat, menolak dogmatisme. Yang terakhir, kemudian ada yaitu ideologi Islam. Pokok-pokok ideologi Islam yaitu percaya kepada hanya satu Tuhan, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mufakat, memegang persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama, memegang dan menegakkan keadilan. Selanjutnya ada ideologi Pancasila, di mana ideologi ini merupakan ideologi negara, yaitu gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Dari aspek politik, ekonomi, agama bisa nanti kita tampilkan. Selanjutnya yaitu pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lain. Yang pertama ada menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undang nasional. Yang keempat ada penempatan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.